Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memodelkan bangunan tiga dimensi menggunakan ETABS. Jadi ini bangunan yang akan kita tinjau. Ini sama dengan contoh kasus sebelumnya. Kita langsung saja, kita bisa masuk ke program ETABS. Kita mulai dari New Model. Kemudian di sini kita pilih yang Use Built-in Setting. Jadi kita pakai saturan SI. Untuk default materialnya kita biarkan. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan bangunan kita. Kita di sini punya grid 4 untuk arah X dan Y. Kemudian untuk spasinya untuk arah X itu adalah 8, dengan arah Y itu 7. Jadi ini arah X 8, arah Y 7. Kemudian untuk jumlah lantai 4. Kemudian yang typical story itu kalau yang di bagian atas itu 3,5. Sedangkan yang bagian ground floor atau bagian bawah itu 4 meter. Sama dengan yang sebelumnya, kita harus memodifikasi untuk grid line atau jarak grid untuk arah X. Kalau kita ketahui di sini, arah X itu 8, 7, 8. Nah, di sini kita ubah, caranya sama, add modify grid. Kemudian kita pilih yang modify grid. Kemudian di sini kita pilih yang grid data spacing. Di sini 8, kita ganti menjadi 7. Jadi 8, 7, 8. Sedangkan arah Y ini sama, semua 7. Kemudian setelah grid kita bisa dapatkan, kita bisa eh, mulai dengan define material properties. Sama sebelumnya, ya di sini kita pilih material yang ini, yang beton kita modifikasi atau kita tambahkan. Di sini saya coba memodifikasikan. Jadi ini kita ganti menjadi K350 sesuai dengan eh, soal kita. Nah, untuk K350 itu kita ganti properti desain properti data. Untuk K350 kita punya FC aksennya adalah 28. Kemudian untuk baja tulangan kita bisa modifikasi juga. Untuk baja tulangan kita pakai BJTS 420A. Jadi kita ganti menjadi BJTS 420A. Itu punya, kalau kita lihat di SNI, itu punya FY-nya 420 sedangkan FU-nya 525. Kita klik ini desain property data. Ini 420, ini 525. Untuk expected kita buat sama. Jadi kita sudah punya dua material untuk beton dan baja tulangan. Selanjutnya kita bisa membuat atau mendefinisikan untuk elemennya. Elemen struktur pertama balok dan kolom. Di sini sudah ada defaultnya, jadi saya mau membuat yang baru. Add new property, konkrit yang rektanguler. Kemudian di sini saya buat kolom ya. Kolom materialnya K350. Untuk dimensinya kita sesuaikan ya. Ini 880 kali 80 itu ya ada 800 mili. Jadi di sini satuannya sudah jelas 8 dalam bentuk mili. Kemudian reinforcement-nya kita ubah, kita pastikan bahwa kita pilih kolom dan reinforcement-nya adalah sesuai dengan tulangan atau material spesifik yang kita sudah sesuaikan. Setelah itu kita klik OK. Kita ulangi untuk yang balok. Kita pilih Add New Property. Kemudian kita pilih ini beam. Kemudian kita lihat ukurannya adalah 30 ke 70. Jadi sini 700, sini 300. Kemudian untuk reinforcement kita pilih design type-nya adalah beam. Nah, kita sudah dapatkan beam dan kolom. Selanjutnya kita pilih elemen yang ketiga yaitu yang slab. Kita pilih add new property. Ini misalnya concrete slab. Concrete slab ya. Concrete slab tebalnya 200, jadi 200 mili.
Kita punya slab, kita punya material baru, kita namakan concrete slab. Setelah itu kita bisa langsung membuat gambarnya ketika sudah mendefinisikan elemen strukturnya. Kita mulai dari story satu. Nah, ini pertama adalah kita mau membuat kolomnya. Kita pilih yang ini. Kita pastikan bahwa properti yang kita gunakan adalah yang kolom. Setelah itu kita pilih ini satu-satu. Setiap lokasi. Nah, kalau kita lihat gambar tiga dimensinya, kita sudah mendapatkan kolom untuk yang lantai satu. Selanjutnya kita buat balok. Kita pilih yang ini. Kita pastikan bahwa propertinya adalah beam. Jadi kita buat untuk arah X terlebih dahulu. Kemudian untuk arah Y. Nah, kita sudah mendapatkan memodelkan balok dan kolom untuk lantai satu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu elemen concrete slab-nya. Jadi kita pilih yang ini. Kita pastikan bahwa propertinya adalah yang concrete slab. Jadi di sini kita tinggal klik ini. Nah, kita sudah mendapatkan eh, model untuk yang lantai satu. Selanjutnya kita bisa copy dari lantai satu ke lantai dua dan tiga, dan juga empat. Kita pilih replicate dari edit replicate, kemudian kita pilih story. Kita pastikan bahwa ini kita akan copy dari lantai 2 sampai lantai 4. Selanjutnya kita bisa modelkan untuk tumpuannya. Kalau kita lihat dari gambar tiga dimensi, tumpuannya ini sudah ter-assign atau sudah ada dengan defaultnya yaitu tumpuan sendi. Kita bisa ubah menjadi tumpuan jepit. Kita pilih sign, join, restrain, kita pilih yang jepit. Selanjutnya kita bisa langsung ke pembebanan. Kita pilih define, kemudian load pattern. Nah, dari default sudah ada beban hidup dan beban mati. Selanjutnya kita tambahkan untuk beban gempa. Pertama adalah gempa arah X, EX. Ini sama ya dengan yang contoh sub sebelumnya. Kita pilih seismik, kita gunakan ASCE 716 atau sesuai dengan SNI. Kita pilih add new load. Selanjutnya kita bisa modify lateral load. Kita pastikan untuk arah X saja. Kemudian untuk periodenya kita pakai yang ini. Nah, kita isi untuk SS dan S1. Kalau kita lihat dari eh, dari soal yaitu ada di Bengkulu ya untuk kondisi SD. Jadi kita lihat nama tanya Bengkulu.
Nah, ini adalah parameter gempa untuk Bengkulu. Kita pastikan bahwa kita gunakan nilai atau kondisi tanah kelas SD. Ini adalah nilai SS 1,5 sedangkan S1-nya 0,6. Kita kembali lagi ke etaps. SS-nya 1,5, kemudian S1-nya 0,6, sedangkan long periodnya 20. Kemudian kita pastikan ini kita SD ya. Jadi kita pastikan bahwa nilai SDS dan SD1 ini sama dengan yang di eh, websitenya Cipta Karya ini. SDS-nya 1 dan SD1-nya 0,68. Kemudian untuk faktor ini sesuai dengan SNI ya. Ini kita sama untuk special moment frame. Itu nilai R-nya 8, omega-nya 3, dan CD-nya 5,5. Sedangkan okupansi importance ini sesuai dengan faktor kepentingannya, yaitu eh, kategori 2, itu nilai I-nya adalah 1. Nah, ini untuk arah X, kita buat yang sama untuk arah Y. Add new, kemudian modify. Ini pastikan bahwa ini arah Y. Ini juga sama. Kemudian ini SS-nya tadi 1,5, S1 0,6, S1-nya, kemudian ini 20, ini SD. Ini sama ya. Jadi semua sama. Kita sudah mendapatkan load pattern untuk dead load, live load, earthquake arah X, dan earthquake arah Y. Selanjutnya kita pilih yang mass source-nya. Ini untuk mengkalkulasi berat efektif saat gempa. Kita pilih yang modify, kemudian kita pilih yang specific load pattern. Kita pastikan bahwa masa yang kita gunakan adalah dead load ditambah 25% live load. Selanjutnya kita bisa membuat load combination ya. Ini sama dengan sebelumnya, load kombinasi satu itu adalah dead load dikalikan 1,4. Jadi ini 1,4. Kemudian cara yang sama kita tambahkan untuk eh, kombinasi yang kedua yaitu 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Jadi ini 1,2 kita ganti. Live loadnya 1,6. Untuk kombinasi tiga yaitu melibatkan dead load, live load, dan earthquake. Jadi ini kombinasi tiga itu 1,2 dead load plus 1,0 live load ditambah 1,0 earthquake arah X. Kita pertama adalah arah X terlebih dahulu. Ini dengan cara yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu karena faktor dari beban vertikal, maka ini kita tambahkan 0,2 kali SDS, yaitu 1,2 ditambah 0,2. Sedangkan untuk live load-nya ini 1, kita tambahkan earthquake arah X 100% dan earthquake arah Y 30%. Kita klik OK. Dengan cara yang sama, kita buat kombinasi yang keempat untuk arah Y. Ini arah Y. Ini ganti arah Y, sedangkan ini ganti arah X. Kemudian kita pilih kombinasi melibatkan, yang kombinasi kelima yaitu melibatkan dead load dan earthquake saja, jadi tanpa live load ya. Pertama adalah arah X, tentunya ini yang dead load-nya kalikan 0,9. Ini 0,9 dikurangi 0,2 ya. Yani, dikurangi 0,2. Jadi ini live load-nya nggak ada. Kemudian ini arah X terlebih dahulu. Dan ini arah Y. Kemudian kita buat yang sama untuk arah Y. Jadi ini arah Y 100%, untuk arah X-nya 30%. Yang terakhir kita buat kombinasi envelope.
Envelope ini jangan lupa ini kita pilih yang envelope untuk kombinasi 1 sampai 6. Nah, selanjutnya kita bisa langsung kembali ke model. Pertama adalah kita modelkan untuk dead load 3 kilonewton per meter persegi. Kita pilih semua lantainya dari lantai 1 sampai lantai 4. Kemudian kita pilih assign shell load, kita pilih yang uniform. Nah, di sini kita pastikan kita pilih dead load, kemudian kita pilih ini 3. Nah, kemudian kita jangan lupa bahwa di sini ada dead load. Untuk dead load ada distributed load 10 kilonewton per meter pada perimeter beam atau balok yang tepi. Jadi kita pilih semua dari lantai 1, balok yang paling tepi dulu. Ini untuk lantai 1, kemudian ini lantai 2, dan lantai 3. Jangan untuk lantai 4 itu adalah atap, tidak ada beban dinding. Jadi setelah itu kita pilih assign, kemudian frame load distributed. Nah, di sini pastikan bahwa kita pilih yang dead load. Ini kita buat 10 kilonewton per meter. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk pembebanan beban garis yang ada di dead load. Kalau kita lihat 3D view-nya seperti ini. Kita kembali untuk lantai 1. Kita pilih lagi semua plat lantai dari lantai 1 sampai lantai 4 untuk kita assign beban hidup. Shell load, kita pilih yang uniform. Pastikan ini kita pilih beban hidup. Untuk beban hidup sesuai dengan fungsi bangunan, yaitu untuk office building, beban hidupnya adalah 2,4. Nah, sama apabila kita klik kanan, kita pilih load, ini ada dua beban ya, dead load dan live load. Nah, setelah itu kita bisa, eh, setelah selesai dengan pembebanan, kita bisa langsung analisa. Nah, kita bisa ketahui di sini bahwa untuk plat lantai, itu tidak perlu kita buat mesh secara manual. Jadi di etap itu pemodelan mesh sudah secara otomatis. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi untuk mesh-nya sudah ada. Kemudian untuk mengecek apakah beban gempanya sudah sesuai, kita pilih yang display, kemudian show table. Kita pilih yang load pattern. Ya, kita pastikan bahwa kita pilih yang load pattern ini, auto seismic. Ya, ini untuk ini kita bisa centang semua. Jadi hanya ini saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita pilih ya yang load pattern auto seismic. Nah, ini kita bisa dapatkan nilai eh, koefisiennya. Nah, kita bisa langsung bandingkan dengan kalkulasi manual. Itu untuk beban gempanya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat story response plot. Jadi kalau kita mau lihat beban gempa, misalnya EX, kemudian kita mau lihat story shear-nya. Jadi ini seperti ini ya. Dari story shear, ini adalah gaya gempa yang terjadi di lantai 4. Kemudian yang ini dari sini ke sini, ini lantai 3, ini lantai 2, dan ini yang lantai 1. Ini story shear-nya. Kemudian apabila kita melihat gaya-gaya dalamnya, kita bisa lihat dari sini. Sama.
Jadi kombinasi mungkin kalau misalnya kita mau membuat mendesain balok, kita gunakan kombinasi envelope. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini adalah momen maksimum untuk negatif, sedangkan momen maksimum untuk positif itu ada di tengah. Sedangkan untuk gaya geser yang maksimum ada di bagian tepi. Mungkin itu saja untuk video mengenai pemodelan tiga dimensi menggunakan ETABS.